Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam, buah salam. Nah, jawab salamnya kurang kompak. Ya kan? Buah salam di kota Kediri. Yang jawab salam insya Allah segera pergi haji. Amin. Ya begitu. Buah salam di kota Madinah. Cakep. Yang jawab salam insya Allah barokah. Amin ya robbal. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawala manfaat. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apa ayatnya mah? Ya kan? Alhamdulillah. Al-iman nisfani. Nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Selesai. Alhamdulillah. Yang kita hormati Bapak pimpinan, Pak Kepala Wilayah, mudah-mudahan Bapak Ari. Yang mana Bapak Ari? Dalam OTW ya. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang, Bapak Taufik yang paling ganteng, Masya Allah. Ini kalau janda lewat mah ya luar biasa nih. Alhamdulillah, orang ganteng begini ya kan, hidungnya aja mancung. Ini kalau ke Afghanistan, Pak Taufik kalau ke Afghanistan, Masya Allah, subhanallah, ya Allah, ya Allah gitu. Kalau kita pergi haji, Pak Taufik di Mekah, Madinah, ya Allah, orang nggak tahu kalau ini orang Duren Sawit atau orang mana. Orang tahunya orang Riyadh, Jeddah, Makkah, Madinah. Amin ya rabbal. Dan memang kita semua ini subhanallah memang keturunan sama kayak Pak Taufik ya, dari Nabi Adam kan sama kita. Ya ketemunya dari Nabi Ibrahim, ketemu kanjeng Nabi Muhammad, dan semuanya kita pecinta kanjeng Nabi. Amin ya rabbal. Yang terhormat, soalnya udah dicatin tadi. Bapak Ibu supervisor, angkat tangan supervisor. Hidup supervisor. Semangat pagi. Semangat pagi. Sore kali kopinya mana? Jalan-jalan ke Pondok Kacang. Jangan lupa bawa bini. Kalau cakepnya mana? Cakep. Kalau pengen umur panjang, ngopi. Nah, kopinya belum datang. Kali-kali Pak Taufik perintahkan anak buahnya langsung ada kopi hitam, secangkir kopi. Amin. Kata ibu-ibu, gak mau kalah, saya secawan madu aja. Secawan madu, keren ya kan? Gak kalah dia. Si abang-abang secangkir kopi dong katanya. Insya Allah. Ibu bapak, adik-adik yang tercinta, ya adik yang kusayangi, adik ada semangat, wajahnya yang enak dong. Neng, nanti salaman Pak Taufik. Pak Taufik didoain ya, biar berkah usahanya. Amin. Oh Pak Taufik mau ngasih sesuatu rezeki untuk kalian semua, insya Allah dibawa pulang berkah. Tapi yang diminta Pak Taufik neng satu aja, bantu doa supaya Mandiri Tunas Painden ini berkembang. Amin. Itu doa-doa anak yatim itu Pak. Subhanallah. Yatim piatu malang nasibmu. Kalau ini nggak malang, bukan orang Malang Jawa Timur. Ini nasibnya baik, mudah-mudahan pendidikan yang baik. Bapak Ibu, tidak semua orang yang keturunannya kaya jadi orang hebat. Setuju? Tapi ada juga orang biasa jadi presiden, jadi menteri, jadi wali kota, jadi pengusaha besar. Amin ya robbal alamin. Nah kita bersyukur dalam kesempatan hari ini. Tadi udah baca doa, ya. Yang belum juga kita hormati, selamat datang. Ini Bapak Ibu tim supervisor juga Pak. Ini dari Duren 32 aja. Oh ini dari Duren 32. Oh alhamdulillah. Selamat datang Ibu. Kalau ini silakan. Oh iya. Oh Keptik ya alhamdulillah. Dan bapak-bapak semuanya, ya silakan. Alhamdulillah makin penuh dan ternyata kita saksikan snack sama kuenya dikeluarin, cuman yang hitam-hitam yang belum keluar. Ya, alhamdulillah nih berkah. Ciri-ciri kita selamatan orang Islam tuh enak Pak Taufik. Ada yang lahir selamatan, amin. Ya kan?
Ada yang mau kawinan, tahlilan, amin. Ada yang meninggal 3 hari tahlil, amin. Terus sampai mati, sampai kita hidup, sampai ngelahirin, semuanya selamatan. Alhamdulillah. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan itu artinya bermanfaat, membawa rahmat lil alamin untuk semesta alam. Jadi kalau jadi orang Islam di lingkungan kita masing-masing, Bu. Nah, kayak kemarin ini adalah wujud syukurnya Pak Taufik beserta jajaran. Jadi ngundang kita, gak usah dihitung pengeluarannya berapa Pak Taufik, tenang aja, Allah yang ganti, amin. 700 kali lipat janji Allah. Bahkan Allah melipat gandakan yang bukan 700 kali lipat. Kalau hitungan matematika orang Hinen kan udah hafal. Misalnya hari ini Pak Taufik habis 50 juta kali 700, saya malah nggak bisa ngaliin, ibu langsung jawabannya, amin. Kalau hari ini habisnya 15 juta, ya kali aja 700 kali lipat, insya Allah Allah ganti. Cash and carry kadang di luar dugaan, rezeki itu Allah yang ngatur, amin ya robbal. Salawat salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha, ya sama-sama, wa afiyatil abdani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sallallahu alaihi Muhammad. Cakep ya. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini judulnya tasyakuran. Apa itu syukur? Syukur itu sederhana, artinya matur nuwun bahasa Jawa Timurnya. Bahasa Inggrisnya thank you, bahasa Indonesia ya terima kasih. Kepada siapa kita harus berterima kasih? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kepada Allah, Pak Ustadz? Karena yang ngasih saya bisa sarjana, Allah. Yang bisa ngasih rezeki kepada saya, Allah. Yang menaikkan karir saya, Allah. Saya bisa nikah dengan cewek yang cantik, Pak Taufik, juga yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Man ngomong-ngomong tadi saya belum nanya sama beliau, udah nikah belum, itu masalahnya. Udah ya, Pak? Udah, Pak. Alhamdulillah. Jangan ditanya nikah yang keberapa, jangan ditanya. Ustaz nggak boleh ngajarin gitu. Jangan ada ibunya nih, Bu. Mana Bu Taufik? Ikut? Enggak, Pak. Oh, Bu Taufik nggak ikut. Mudah-mudahan pernikahan beliau barokah, amin. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dan dapatkan anak yang soleh dan solehah. Termasuk nih bapak-bapak semua, dari tongkrongannya sih wajahnya sih kagak ada yang jejaka, ini mah udah pada nikah semua, Pak ya. Alhamdulillah. Nah, kalau ini boleh nih. Kayaknya romanya ada nih, ya kan? Ya. Mudah-mudahan yang belum nikah, mudah-mudahan dapat jodoh segera, amin. Aduh senangnya pengantin baru. Ente nyesel nanti kalau habis nikah, ngapa nggak dari kemarin? Ya, insya Allah ya, nabung dulu, kumpulin duit, ya kan, yang rajin, ikutin pimpinan, arahan Pak Taufik, ya kan, bagaimana strategi nabung dan lain sebagainya. Yang penting punya modal. Yang bagusnya mah, idealnya orang nikah itu, Bu, ya kan, sudah punya rumah sendiri, alhamdulillah. Cakep-cakepnya punya mobil sendiri, walaupun kredit gitu. Yang ngontrak juga nggak apa-apa ya. Memang Allah menjanjikan kalau orang sudah nikah itu, tadinya dia miskin, dikayakan Allah. Tadinya nggak punya, pasti dikasih kepunyaan oleh Allah. Amin. Aminin dulu. Tadinya punya 1 gelas, karena udah nikah 2 gelas. Tadinya punya rumahnya atum, udah nikah punya rumah 2. Tadinya motornya 1, karena sudah nikah pasti motornya 2. Amin. Terkait motor dan mobil, Pak Ustadz jangan gurin saya, ini tunas finance, gitu. Jadi motor mobil pasti banyak. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tinggal Ustaz tinggal daftar ke Pak Topik aja nih, gimana 86 ini, ya kan? Tinggal di TA beres katanya. Ya, kita mudah-mudahan Mandiri Tunas Fenan ini sekali lagi di bawah pimpinan Pak Topik ini bisa maju, bisa pesat ya, pelanggan nasabahnya banyak, dan tentunya salah satu wujud syukurnya Pak Topik mudah-mudahan nanti disertakan. Nah, ini jalan-jalan Pondok Kacang, kopi keluar juga. Kalau pengen umur yang panjang, sering-sering ngopi. Padahal saya sehari udah 4 kali atau 5 kali. Di pagi acara di Grogol, Fluid, lanjut ke Cengkareng, ceramah di Hotel Royal Palem Cengkareng, lanjut ke sini. Kalau nggak bawa sopir, masya Allah. Alhamdulillah ini saya diantar Bapak Haji Sadimun, ini udah haji juga Bapak. Dan alhamdulillah juga saya haji baru 3 kali. Bu, ya mudah-mudahan nanti ibu ini semua calon haji, amin. Yang udah umroh, mudah-mudahan umroh sering kali, amin. Salah satu wujud syukur kita itu apa Pak Ustadz? Satu, mau pergi haji, amin. Kenapa Ustadz pergi haji? Karena pergi haji itu rukun Islam yang ke-5. Yang kedua, mau umroh. Ustadz, kalau haji nunggunya kelamaan, betul. Kalau haji lewat reguler 25 juta itu Pak Topik, nunggunya lama. Di Jakarta 25 tahun. Tapi ada yang ONH plus ya juga 4-6 tahun, sama, itu lama, mahal juga. Tapi ada yang hari ini ada duit, tahun ini ada duit, bisa pergi haji. Haji apa itu namanya? Haji Furoda. Nah, Haji Furoda ini Pak Topik tenang aja, aman. Tahun depan Pak Ustadz saya pengen pergi haji berdua sama istri. Siap, 86 katanya itu. Nah itu duitnya berapa? Gampang, bisa diatur. Kagak ada yang mahal, ada kelasnya. Yang kelas sekian, nanti hotelnya begini, cakepan ya. Tentu yang namanya mahal pasti cakepan hotelnya. Di bawahnya ada yang murah, ada yang murah lagi. Kadang-kadang aki-aki 60-70 tahun nunggu haji kelamaan, ada yang nggak sabar Pak. Ustadz saya pengen haji langsung berangkat, bisa nggak? Bisa. Bukan apa-apa Ustadz, saya takut keburu mati. Umur saya udah sekian. Ono mertua saya, ono ngkong saya, encang-cing saya, pengen pergi haji lama banget nunggunya. Nah nanti bisa ditarik 25 juta dari Kementerian Agama itu, seret kita tarik. Nanti di ONH ongkos naik haji yang namanya Haji Furoda. Lewat siapa? Lewat Ustadz Cakmur bisa. Saya kebetulan punya PT yang terkait dengan haji langsung. Jadi insya Allah nanti catat aja nomor saya, dan direktur utamanya itu anak saya, Al-Mukarram Ustadz, panggilannya Vitamin IB. Nah, nama aslinya Muhammad Rif'i Murida Haji, sarjana agama dari UIN Jakarta. Anak Al-Fakir, ini ibu bapak kalau nggak kenalan gak enak ya, panggil saya Ustadz Cakmur. Yang paling gampang aja Pak Topik, Ustadz Cakmur. Nama panjangnya Haji Ahmad Murdimin. Gelar baru MA, belum doktor. Yang mudah-mudahan bapak-bapak ada yang udah doktor, amin. Ada S1, S2, S3, profesor, S-teler. Ini adik-adik ya, adik-adik harus kuliah ya, nuntut ilmu yang tinggi, jangan kecil hati. Insya Allah adik-adik juga menjadi orang hebat di masa yang akan datang, amin ya. Kadang-kadang kalau udah jadi hebat, ente nanti ingat Pak Topik. Iya ya, saya pernah diundang Pak Topik, pernah dibagi Pak Topik. Pak Topik, kegiatan yang seperti ini perlu dilestarikan. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Siapa yang dustain agama? Alladzi yadu'ul yatim. Orang yang mendustakan anak yatim, menghardik anak yatim. Nah ini makanya kita peduli pada santunan anak yatim ini. Adik juga tenang aja, jangan berkecil hati, semua sama. Ya, Pak Ustadz juga yang lagi ceramah sudah menjadi anak yatim piatu. Ya, jadi Ustadz juga udah yatim piatu. Ya, Pak Topik juga udah nyiapin nih yatim piatu yang berdiri ini berapa nih. Ya, ibu bapak juga sama ya, pasti ada yang sudah yatim dan lain sebagainya. Jadi semua kita sama nasibnya. Karenanya mumpung orang tuanya ada, berbaktilah kepada bapak ibu, amin ya. Ibunya diumrohin Pak Topik, mertua diajak umroh bareng, kita gendong bareng di sana. Ya Allah, berkahnya kita di Masjidil Haram. Ketika di Madinah tuh gelombang 1, nanti ke Raudhah. Saya kini semua udah umroh ya. Kalau tongkrongannya udah ada yang umroh, udah ada yang haji. Nah itu sebagai wujud syukur kita. Syukur berikutnya apa Pak Ustadz? Sederhana aja. Kemarin kita korban tuh Pak Topik.
Biasanya bank-bank mandiri juga nyumbang korban, bank apa aja ya alhamdulillah kalau diajak korban dia senang. Ada istilah CSR, tapi kalau tunas mandiri saya nggak ngerti nih Pak Taufik. Ada CSR ya? Sama ya? Alhamdulillah, berarti bisa motong, ada sapi, ada kambing, udah pada nyate nih Pak. Alhamdulillah. Kalau nggak nyate di kampungnya masing-masing, kadang di kantor juga nyembelih juga tuh, ya Pak ya? Nah, mudah-mudahan itu juga menjadi tradisi. Jadi kalau korban jangan dibuang di kampung masing-masing semua Pak. Sesekali juga korban di kantor kalau dibolehin Ustaz tuh boleh nggak motong di situ Ustaz. Ada juga udah dipotongin di mana tahu. Di sini terima beres yang penting satenya nyampe di tunas painan. Amin. Ya Robbal. Nah kalau gini hari gimana Ustaz? Masih boleh nggak korban Bu? Korbannya udah habis. Karena korban tuh tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13. Jadi hari tasyrik itu udah habis. Selamat datang Pak. Nah kemudian salah satu wujud syukur kita juga Pak Topik kalau kita mau ibadah. Mau apa Pak? Ibadah. Jadi wujud syukur itu banyak. Selain selamatan, selain sedekah, mimpi tahlil, motong kurban untuk ibu kita yang sudah meninggal. Ya Allah, ada minka wa ilaika fataqabbal kurban Ibu Siti Aminah binti Ahmadi. Birahmatika ya rahman Allahu akbar. Krekek. Pahalanya untuk Ibu Siti Aminah. Boleh enggak? Boleh. Sama kayak badal haji Pak Taufik. Ustaz, Bapak Ibu saya udah meninggal, badal haji bisa? Bisa. Lewat kami insyaallah bisa. Badal haji itu macam-macam, ada yang mahal, ada yang murah. Ya tergantung rezekinya. Tapi insyaallah di kami bisa lah. Harga bisa nego. Jadi tenang aja. Yang berangkat haji langsung juga bisa nego. Jadi nggak usah mahal-mahal. Nggak usah takut mahal, insya Allah. Badal haji itu apa Ustaz? Maksudnya membadalkan yang sudah meninggal atau bapak ibunya sudah nggak bisa bergerak, sakitnya udah parah. Tapi kan ada Ustaz yang pergi haji umur 90 tahun yang pakai roda, lihat nggak Pak? Buka YouTube. Pelayanan ibadah haji tahun ini Pak ramah lansia. Umur-umur yang udah tua itu pemerintah Kementerian Agama itu alhamdulillah didorong. Ya memang di sana tidak selamanya bisa dilayani seperti itu Pak. Yang bagus, yang umur tua gitu didampingi anaknya, dampingi mantunya, dampingi cingnya, ponakannya dan lain sebagainya. Itu lebih bagus. Kemudian alhamdulillah Al-Fakir pernah saya juga petugas haji. Tahun 2006 saya nganter ibu saya haji pertama. 2011 saya ketua kloter. 2017 saya pembimbing manasik haji. Jadi insya Allah bapak-bapak, adik-adik, yang penting semangat dulu ikutin saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma umratan. Yang sudah ngikuti Ustadz Cakmur insya Allah pasti umroh dan haji. Amin. Cuma barang kecil nggak ada yang nggak mungkin. Bagaimana Ustadz? Tukang bubur aja pergi haji. Sinetron kali Ustadz. Beneran juga ada. Bos warteg jamaah saya pergi haji. Tukang bakso pergi haji. Alhamdulillah. Masa dikerja di Bank Mandiri nggak pergi haji? Insya Allah mampu. Ya kita doa sama-sama. Yang belum tenang aja. Apa Ustadz? Dosa saya masih banyak. Ya dosa sama tuh. Saya Al-Fakir juga masih banyak dosa. Saya juga sama. Kesalahan kita juga masih ada. Cuman masalah umur kagak ada yang ngerti. Betul nggak Pak? Ada yang umurnya 60 meninggal. Ada 70 meninggal. Wajar itu Ustaz. Tapi ada juga yang umur teman sekolah saya banyak yang meninggal. Benar apa benar? Angkatan Pak Topik udah ada yang meninggal juga kan? Selevel teman SD. Saya udah banyak banget teman SD saya meninggal. Benar nggak Bu? Karena umur nggak ada yang tahu. Sekarang mumpung ada duit, yang ada di ATM dicek. Ya Allah, saya mau nelpon Ustadz Cakmur 2024 pergi haji langsung, kagak pakai ngantri. Amin. Nggak ngantri. Amin. Nah orang-orang mah 25 tahun Ustadz. Ini kata Ustadz Cakmur bener apa kagak? Bener, saya jamin 1000%. Jadi tahun depan 2024 pengen pergi haji, catat nomor saya. Tanya aja Pak Ustadz apa tadi tuh? Pak ini yang ngubungin kami tadi namanya siapa Pak? Amir. Pak Amir. Nah itu ada nomor HP saya, silahkan.
Umroh langsung bisa, pergi haji langsung. Kalau umroh mah gampang, lebih gampang dari haji. Tapi yang haji, yang ONH plus sekalipun nunggu 4, 5, 6 tahun. Tapi ini pergi haji langsung, nggak pakai antri. Nah, ini biasanya orang Indonesia ini banyak Pak Ustadz, datang dia ke Kementerian Agama. Kementerian Agama bisa, termasuk saya orang Kemenak. Saya kepala seksi bimbingan Islam, Pak. Dulu saya kepala KUA. Jadi kalau saya ditanya Pak Ustadz, pergi haji langsung gimana? Nggak tahu, karena antrian kacang. Antriannya itu urut kacang, nggak bisa kita lompat-lompat. Tapi untuk di PT Travel Haji langsung, Ustadz Vitamin IB, kebetulan direkturnya itu beliau di Tangsel, nggak jauh lah Tangsel mah, insya Allah bisa diurus. Amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kesempatan tausiah ini bukan membicarakan hanya itu, tapi saya mendukung program mandiri Tunas Penan ini yang selalu mengadakan tasyakuran ini, insya Allah akan membawa barokah dan rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ayatnya mana Pak Ustaz? Ayatnya tadi, pada udah hafal. Wa itadzana rabbukum, ketika Tuhan mengumumkan kepada kalian, la in syakartum, siapa yang bersyukur di antara kalian, la azidannakum, pasti ditambahin nikmat. Wala in kafartum, kalau kalian mengkufuri nikmat Allah, inna adabi, siksa Allah la syadid, sangat pedih. Naudzubillah. Jadi kalau orang bersyukur mah nggak ada, dia bangkrut. Kagak ada habis sedekah ngasih fakir miskin. Makanya kalau ada tukang parkir misalnya 5.000, didoain sama dia. Mobil yang ini ngasih 2.000 ya, 2.000 mobil mewah. 5.000 Pak parkir. Ada juga ngasih 10.000, didoain lagi sama tukang parkir. Alhamdulillah. Di jalan-jalan kita tuh Pak ada paugah Pak muter. Bapak kalau ada paugah dicari jalan tuh Bapak nggak ngasih duit, nggak buka kaca. La ilaha illallah, itu sumpahnya nggak karu-karuan Pak. Makanya bukalah, mau ada gopek ya, ada 1.000 kayak ada 2.000, kasih aja Pak. Ingat as-sodaqoh tatful balak, kata Kanjeng Nabi. Sedekah itu mencegah balak. Bapak ditolong, ceber tadinya mau tabrakan. Karena tadi ngasih 2.000, ngasih 2.000, ngasih 5.000, ngasih 500 perak aja didoain orang-orang itu, insya Allah tolak bala itu cash and carry dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal. Maka seumur-umur kita ini orang yang nggak pernah kecelakaan, bersyukur Pak. Mungkin karena sedekah kita. Amin. Yang nggak pernah ditabrak, yang nggak pernah ngundur orang, nggak apalagi nyampe, naudzubillah ya, sampai orang mati. Naudzubillah nih kita berlindung sore ini. Kita tadi udah bertawasul pada Kanjeng Nabi, ya kan? Termasuk PT ini. Ini Pak Monijid, ada gedung baru dibuka, dia udah kebakaran, kurang sedekah. Baru dia punya duit, motornya hilang, kurang sedekah. Baru beli mobil, mobilnya orang, Bapak pasti ngomong kurang sedekah. Nah makanya kalau punya motor baru kudu syukuran, yang punya mobil baru juga syukuran, yang punya bini baru, oh jangan syukuran, yang maksud saya yang baru nikah, bukan bini baru, ya kan? Termasuk pengantin baru itu kenapa harus sajadah, nanggap organ tunggal, nanggap dangdut, nanggap band dan lain-lain, nanggap penceramah, nanggap qasidah. Kenapa? Dalam rangka syukuran. Jadi orang mau nikah, setelah nikah syukuran. Pak Topik nyunatin syukuran, ngundang penceramah, tahlilan, baca marawis, ya Rabbi sholli ala Muhammad, dibacain gitu Pak, anaknya itu sambil muter, di anak yang 2 tahun akikahan. Yang kita belum diakikahin angkat tangan. Kita semua kadang-kadang ada juga nih tanya bapak ibunya, Pak, umur saya segini dulu pernah diakikah? Belum. Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Jadi yang udah usia tua pun kalau merasa belum diakikahin, potong kambing untuk akikah. Insya Allah. Karena itu nuansanya bersyukur, bersyukur, bersyukur dan bersyukur terus. Dan insya Allah bersyukur akan tambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, syukur itu ada 3. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan perbuatan. Ini saya singkat. Dengan hati maksudnya gini Bu, ya Allah, aku ini nggak punya apa-apa ya Allah. Dulu saya merantau ke Jakarta nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Alhamdulillah, saya bisa gini ya Allah, semua darimu. Saya punya istri cantik darimu, kontrakan saya banyak juga dari Engkau.
saya bisa pergi haji, engkau juga yang beri ya Allah. Jadi nyadari diri bahwa kita ini sebenarnya kagak bisa ngapa. Pak Taufik dan kita semua, kita harus merasa nol. Ingat nih, nangis kepada Allah nol. Ya Allah, sebenarnya saya tuh gak bisa apa-apa loh. Kok bisa jadi kepala cabang? Sadar diri ya Allah, sebenarnya kalau ini bukan pertolonganmu, pemberianmu, gak mungkin saya jadi bos. Itu kita sadar diri. Insya Allah itu berkah. Jadi kita hidup, jangan sampai kaki kita ini gentayangan, jadi orang takabur, orang sombong. Pulang kita ke rumah, ngelakson dikencengin banget sama tetangga, orang pati kenal. Ada orang duduk di musola, dia lewat, bapak buka kaca, permisi Pak Ustadz, permisi Pak Bu. Di lingkungan kita penting loh Pak. Ini tata krama, etika Jawa Timuran, etika keindonesiaan. Kalau kita ngelewatin, oh, mau kenal mau kakak, kalau bapak pakai sopan, cakep nggak Pak? Cakep, ya kan? Bener nggak Bu? Coba ibu nongkrong kayak begini, ada orang lewat diem baik. Songong aman nih bocah ya romanya ya, kan gitu ibu ya. Jadi kita harus ajarkan anak-anak kecil-kecil begini. Kalau bapak ibu nggak bisa mendidik dengan baik agamanya, titipkan ke pondok pesantren. Insya Allah. Ustadz, anak saya santrenin tapi nggak betah Ustadz. Kenapa nggak betah? Biasanya main handphone dulu, di pesantren nggak boleh main handphone. Betul apa betul? Ini anak kita godaan handphone Pak. Makanya Alvin Toffler dalam bukunya The Future Shock, ini nanti akan terjadi gelombang besar pengaruh teknologi yang sangat canggih. Di satu sisi teman kita teknologi handphone alias Profesor Dr. Hajah Google. Benar Bu? Mau apa boleh dicari ada tuh Mbah Google. Ilmu ngaji, qiraah, lomba pidato ada nggak? Ada. Coba diketik yang jelek-jelek ada nggak? Ada juga. Jadi tantangannya tinggal kita pilih mau surga apa neraka, ada nggak di Mbah Google? Ada. Bagaimana kita saja. Karenanya anak-anak kita tanamkan iman dan takwanya, insya Allah. Bapak Ibu, jam 17.18. Terima kasih atas perhatian dan undangannya. Wabil khusus Bapak Kepala Cabang. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan kantor kita ini makin hebat. Amin. Dan berapa hari lagi ditempatin Pak? 14 hari lagi, artinya 2 minggu. Saya nggak ngerti arti hitungan dari 14 itu hokinya di mana. Tapi 14 itu surat Ibrahim Pak. Surat Ibrahim berarti tentang syukuran Pak. Bapak buka surat 14 ayat 7. Alhamdulillah. Berarti benar hari ini kita bersyukuran. Itu sudah